Tahukah teman-teman bahwa sejak tahun 1957 manusia sudah memulai ekspedisi perjalanan keluar angkasa, yang artinya bahwa sudah lama sekali setelah manusia mempunyai ilmu untuk meninggalkan bumi kemudian melakukan perjalanan keluar angkasa. Sebut saja seorang Neil Armstrong yang katanya sudah berhasil menginjakkan kaki di bulan, dan tercatat bahwa tahun 1972 adalah tahun terakhir setelah manusia menginjakkan kaki di bulan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, di era perkembangan teknologi yang kian menakjubkan ini, mengapa kemudian tidak pernah lagi dilakukan sebuah misi, sebuah ekspedisi untuk melakukan perjalanan keluar angkasa? Dalam hal ini melakukan sebuah terraforming, sebuah ilmu untuk membuat sebuah planet menjadi layak huni oleh manusia. Mengapa membutuhkan waktu sebanyak 45 tahun? Manusia tidak melakukan apa-apa dan baru muncul oleh seorang Elon Musk di abad ke-21 ini. Pertanyaan dan rasa penasaran ini yang kemudian mendorong saya untuk membahas ini di sini, di esai konten. Tentu saja untuk memulai sesuatu pasti membutuhkan sebuah alasan dan membutuhkan sebuah latar belakang. Dalam hal ini misi untuk menetap dan berkoloni di Mars. Apa yang kemudian melatar belakangi itu? Apa yang kemudian membuat seorang Elon Musk mempunyai rencana untuk meninggalkan bumi dan membuat koloni untuk tinggal dan menetap secara permanen di sana? Kita bisa menggunakan beberapa sudut pandang. Pertama, mungkin kita bisa menduga bahwa seorang Elon Musk yang posisinya memang tercatat sebagai orang terkaya di dunia, tentu saja dia berusaha untuk membuat posisinya itu tidak tergeser oleh siapapun. Yang ingin saya katakan, ini adalah proyek untuk mendapatkan keuntungan besar, keuntungan secara finansial dari perjalanan ke Elon Musk ini melalui perusahaan SpaceX ini. Tetapi kalau itu memang dianggap sesuatu hal yang negatif, oke, mari kita melihatnya dari perspektif yang positif. Mari kita berbaik sangka. Mungkin saja Elon Musk juga menyadari bahwa hari ini bumi semakin memprihatinkan, yang membuat manusia hanya menghitung beberapa puluh tahun sampai kemudian bumi ini tidak layak untuk ditinggali manusia. Teman-teman, konon normalnya bumi hanya mampu untuk menampung 9 miliar manusia, sementara hari ini tercatat bahwa ada 7,7 miliar manusia yang menetap di bumi. Angka itu cukup menakutkan, mengingat ketersediaan lahan kosong untuk bertani semakin kurang, sumber daya alam semakin menipis, kecuali kalau produk neuroscience yang katanya bisa menciptakan kapsul yang dapat kita konsumsi, kemudian dengan mengkonsumsi itu maka manusia tidak merasakan lapar lagi. Di lain sisi, bumi juga semakin kotor dengan polusi industri, limbah dan sampah yang kita hasilkan. Belum lagi lapisan ozon menipis serta ancaman dari radiasi kosmis, asteroid, meteor dan benda-benda asing dari luar angkasa yang sewaktu-waktu bisa saja menghantam bumi. Konon di sabuk angkasa antara planet Mars dan Jupiter bertebaran sekitar 1,9 juta asteroid yang ribuan di antaranya hanya berjarak 478 juta kilometer. Bahkan di saat tertentu hanya berjarak 48 juta kilometer dari atmosfer kita. Tercatat
ada ribuan asteroid yang jatuh ke bumi setiap tahunnya. Untungnya benda itu cukup kecil sehingga mampu dihanguskan oleh perisai andalan kita sehingga habis di atmosfer. Tapi kalau sekali saja ada yang berhasil lolos, maka habislah kita. Meskipun NASA tidak tinggal diam ketika ancaman itu terjadi, tapi apalah arti dari manusia yang kecil ini menghadapi ruang antariksa yang penuh misteri. Dan bayangkan kalau asteroid berukuran besar yang pernah jatuh sekitar 60 juta tahun yang lalu yang kemudian membuat hewan-hewan raksasa seperti dinosaurus kemudian punah. Bayangkan kalau benda asteroid sebesar itu kemudian jatuh lagi hari ini. Stephen Hawking bahkan memprediksi kita punya waktu yang tersisa yaitu sekitar 100 tahun sebelum pada akhirnya manusia akan mengalami sebuah desakan sebelum dunia ini menjadi sangat panas akibat ozon bumi yang semakin memprihatinkan. Bukan soal asteroid saja. Ahli-ahli asteroid Stephen Hawking justru mengkhawatirkan sesuatu yang lebih sederhana, yaitu hari ketika bumi menjadi kian panas. Kita sudah banyak menyaksikan bahwa orang di belahan dunia selalu kekurangan air akibat suhu global yang semakin meningkat setiap tahunnya. Bumi memang terlihat semakin sangat memprihatinkan, kita semua tahu itu, yang artinya semakin jelaslah latar belakang mengapa kemudian seorang Elon Musk dan kolega-koleganya itu kemudian berpikir untuk mencari planet-planet alternatif. Latar belakang itulah yang kemudian mendorong manusia untuk mencari tahu seperti apa kehidupan di luar antariksa sana. Sejak manusia mengetahui bahwa selain bumi ada banyak planet yang posisinya sama dengan bumi, yaitu mengorbit matahari yang sama, maka sejak saat itu kemudian manusia berpikir bahwa jangan-jangan selain bumi ada kehidupan lain. Jangan-jangan bumi bukan satu-satunya planet yang bisa dihuni. Bisa jadi manusia dan penghuni bumi bukanlah ekosistem tunggal di antariksa ini. Maka dimulailah ilmu terraforming, yaitu ilmu yang mempelajari rekayasa membuat sebuah planet agar dapat dihuni manusia. Hanya saja planet yang lebih dekat dengan matahari seperti Merkurius misalnya, Venus, itu terlalu panas, dan sebaliknya yang lebih jauh dari itu kemudian sangat dingin. Sehingga Mars yang ada di antara keduanya merupakan satu-satunya yang dianggap layak huni karena cukup dekat dari bumi, yang artinya wilayah orbit hampir mirip dengan keadaan bumi karena melewati sabuk angkasa yang sama. Walaupun NASA mengkonfirmasi bahwa ada planet lain yang layak huni. Salah satu yang paling memungkinkan dan pernah viral di media sosial beberapa tahun lalu adalah planet yang disebut Kepler. Masalahnya adalah jaraknya yang terlalu jauh, yang bila ditempuh dalam waktu normal kecepatan cahaya, maka seorang manusia yang baru lahir tidak akan sampai, bahkan sampai ajal karena usia. Belum lagi waktu orbit ke matahari yang akan berpengaruh pada waktu siang dan malam. Saya sebagai seorang petani melihat itu kemudian tidak bisa membayangkan seperti apa jadinya sebuah tanaman, sebuah sayuran yang notabene dimakan manusia. Apakah sayuran dan tanaman ini bisa hidup dengan tidak melakukan fotosintesis, dengan tidak mendapatkan energi dari cahaya matahari itu selama berminggu-minggu? Karena katanya di Mars untuk malam hari itu sangat-sangat panjang, yang kalau dihitung menurut waktu perhitungan di bumi maka bisa memakan waktu berminggu-minggu. Tapi manusia memang selalu cerdas. Bisa saja masalah itu dipecahkan dengan ditanamkannya cermin raksasa untuk memantulkan cahaya matahari ke seluruh permukaan planet Mars. Spekulasi itu muncul dalam ilmu terraforming Mars. Pantulan cahaya itu akan melelehkan kutub-kutub Mars sehingga Mars menguap dan menjadi hangat karena efek rumah kaca.
tumbuhan pun perlahan bisa tumbuh. Oksigen tercipta, makhluk hidup dapat bernafas, lapisan ozon menguat, dan keadaan Mars semakin layak untuk dihuni. Satu permasalahan yang muncul adalah para peneliti belum menemukan cara untuk mengaktifkan magnetosfer, yang artinya cahaya matahari bisa membakar planet Mars begitu saja, dan angin yang kencang bisa menghantam permukaan planet Mars dengan keras dan bebas. Sampai masalah-masalah itu terpecahkan, maka penantian lama manusia untuk dapat tinggal di Mars itu kemudian terasa semakin dekat dan terlihat masuk akal. Saya secara pribadi, yang mungkin ilmu saya memang tidak sampai ke sana, melihat bahwa itu adalah sesuatu hal yang mustahil untuk bisa membuat koloni dan bertahan di Mars layaknya hidup seperti di bumi adalah sesuatu yang sulit untuk dipercaya. Berikut adalah beberapa faktor mengapa rasa pesimis itu kemudian muncul. Mars tidak memiliki atmosfer, atau ada tapi sangat sedikit, yang tidak cukup untuk melindungi Mars dari bahaya radiasi kosmis dan benda asing lain. Meskipun begitu, manusia masih mencari celah solusi, yaitu memanfaatkan gua-gua di Mars. Kemudian Mars juga tidak mempunyai air. Ada tapi cukup untuk menghidupi manusia dalam waktu yang tertentu saja, tidak panjang. Dan lagi-lagi manusia membuat mesin yang disebut SAFAR, yang konon akan mengekstrak air dari udara kemudian dapat diminum oleh manusia. Masalah yang lain adalah oksigen juga mustahil untuk menghidupi manusia yang cukup banyak. Tapi teori mengubah karbon dioksida menjadi oksigen itu kemudian muncul dengan teknologi MAXI, yang mana diketahui bahwa konon di Mars karbon dioksida itu sangat banyak, tetapi O2-nya, oksigennya yang sedikit. Kemudian gaya gravitasi yang sangat kecil, yang artinya akan membuat para petani kesusahan untuk mencangkul karena susahnya mengemburkan tanah untuk kegiatan agrikultur. Tapi mereka memprediksi bahwa model pertaniannya bukan yang konvensional, tetapi yang serba canggih dan teknologi, atau sebut saja hidroponik, sebuah tanaman yang tidak membutuhkan media tanah tetapi hanya air. Gravitasi yang hanya 38% itu juga berpengaruh pada berat tubuh manusia. Kalau di bumi berat kita 70 kg, maka di Mars berat tubuh kita hanya berkisar 15-20 kg saja. Yang artinya manusia perlu stok makanan yang lebih besar untuk mempertahankan tubuh ideal untuk mendapatkan energi yang cukup. Saya menjadi takjub pada keliaran berpikir ilmuwan kita dan kecepatannya dalam hal menemukan solusi. Bayangkan setiap permasalahan yang disebutkan tadi ada saja solusi yang kemudian didapatkan. Bagaimana ketika manusia menyadari bahwa di Mars tidak ada oksigen, maka dibuatkan sebuah mesin bernama MAXI untuk membuat karbon dioksida menjadi oksigen. Pada saat manusia menyadari bahwa di Mars air itu sangat kurang, maka dibuat lagi sebuah mesin yang dapat mengekstrak air dari udara, kemudian menfilternya dan layak untuk diminum. Pikiran takjub ini sekaligus membuat saya bingung. Ahli-ahli di Mars, mengapa mereka tidak memikirkan kutub bumi yang notabene ada di bumi ini sendiri? Seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada negara yang mendiami titik 0 di utara, dan bahkan di titik selatan tidak ada sama sekali. Padahal di keduanya ada ikan dan ada beruang, ada penguin, yang artinya di sana ada kehidupan. Oke teman-teman, sampai di sini mungkin teman-teman berpikir bahwa saya terlalu kolot dan pikiran saya terkurung dengan seolah-olah menolak loncatan terbesar manusia ini. That's okay.
Tapi bukan apa-apa. Bagi saya, kita seperti orang yang tidak bertanggung jawab setelah bumi kita anggap tidak layak huni, kemudian kita ingin meninggalkan bumi ini dan mencari tempat lain. Sebuah peribahasa mengatakan habis manis sepah dibuang. Tapi tenang, saya rasa saya punya solusi. Mungkin tidak besar, solusi yang tidak besar, tetapi progresif, sederhana. Mari kita lihat. Di bagian latar belakang kita melihat kian memprihatinkannya kondisi bumi. Saya rasa itu hanya satu perspektif yang terlalu sempit. Itu jujur saya ingin menyebutnya sebagai lip service, ilmu retorika yang bertujuan membuat manusia ketakutan dan panik. Meskipun memang manusia perlu menyadari bahwa eksistensi kita sebagai khalifah kian perlu dipertanyakan. Hanya saja masih banyak sudut pandang lain yang juga perlu dimunculkan. Sudut pandang yang nantinya akan membangun optimisme manusia dan kembali kepada eksistensinya di muka bumi dengan merawat bumi. Manusia sudah amat terlampau pintar sampai melupakan satu pelajaran biologi sederhana yang pernah kita pelajari di bangku sekolah, tentang bagaimana setiap sel di alam semesta ini memiliki peran masing-masing, mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil, bahkan sampai yang tak kasat mata. Bahwa setiap sel memiliki takdir yang sudah digariskan secara tersirat melalui sel DNA-nya, yang menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari hidup yang saling menopang ini. Mari kita buka lagi cakrawala berpikir kita, cakrawala perspektif kita yang kian hari semakin tertutupi dari rasa khawatir berlebihan terhadap hidup ini. Kita selalu ingin menikmati hidup yang indah ini dengan cara mengkhawatirkannya setiap hari, sehingga yang ada adalah kita mengkhawatirkan hidup tanpa benar-benar menikmatinya. Coba lihatlah matahari yang masih menyinari bumi sesuai poros yang telah ditentukan, yang dengannya kemudian hijauan dan tumbuhan kemudian bisa berkembang, dan hewan insek kecil mendapat energi yang darinya amfibia seperti katak bisa hidup. Dari sini pula kehidupan reptil seperti ular dimulai, yang pada akhirnya memberi ruang hidup yang lapang bagi elang yang merupakan puncak rantai makanan. Tapi siklus hidup tidak berhenti di situ, karena pada akhirnya elanglah yang memberi hidup kembali pada tumbuhan setelah bangkainya diurai oleh bakteri dan komposer menjadi zat hara. Pohon-pohon pun tumbuh, hutan menjadi hijau dan mengirim oksigennya kepada makhluk bernafas, membuat lapisan atmosfer bumi menjadi segar. Ketika kestabilan atmosfer itu tercipta, maka kini giliran awan mengangkut air kemudian menumpahkannya sebagai hujan. Dari gunung, air-air menuju muara melewati sungai, sampai dia tiba di samudra luas yang di dalamnya berenang ikan-ikan dengan ekosistemnya sendiri. Dari yang besar itu bisa hidup dari hewan kecil yang jumlahnya ribuan. Ikan tuna bisa hidup dari ikan-ikan yang lebih kecil dari dirinya. Ikan-ikan kecil mendapat energi dari yang lebih kecil lagi dari dia, yaitu plankton. Plankton pun masih bisa hidup dari memakan subplankton. Plankton yang bahkan tidak terlihat itu pun masih mendapat energi dari hewan-hewan tak kasat mata seperti fitoplankton. Dan tahukah teman-teman bahwa organisme tak kasat mata itu memberi 50% dari oksigen yang ada di bumi. Bayangkan, organisme sekecil itu yang kadang disepelekan manusia, tetapi justru memberi kita hidup. Terus solusinya di mana? Saya kira sudah jelas, yaitu dengan merawat ekosistem yang sudah ada, kemudian merawat kembali eksistensi kita sebagai khalifah dengan merawat dunia ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam perspektif.